Lu pada tahu nggak? Semua pasukan Termul langsung pada kegirangan gara-gara berita ginian. Padahal posisi Dewan Penasehat itu cuman selama event, yang kalau nggak salah cuman 2-3 hari doang. Terus tahu-tahu gue ngelihat berita ini. Pantesan aja semua pada bangga sampai sange masalah si Jokowi dapat posisi itu. Jangan-jangan selama ini mulai dari si Jokowi sampai ternak-ternaknya adalah pendukung Zionis. Serem kan tuh? Waduh. HP lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Itu yang pakai otak dong tuh. Baca sejarah dunia. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi wakil presiden. Muragi silakan. 1000% tidak akan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi maruk kekuasaan paksa Prabowo Gibran 2 periode. Dan ini mengundang perhatian publik ya tentang statement Jokowi. Katanya mengaku bahwa yang menyuruh relawan Jokowi atau Termul Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Jadi netizen menduga Jokowi ini sudah mulai panik dan ketar-ketir karena belangnya sudah ketahuan sama Prabowo. Apalagi kemarin ya sempat terjadi yaitu kekacauan pada bulan Agustus sampai terjadi kerusuhan dan memakan korban jiwa, terjadi kebakaran di mana-mana. Dan banyak masyarakat menduga ini ulah daripada geng Solo karena sebelumnya dari kader PSI atau Partai Gajah yang menarasikan akan menggulingkan Prabowo. Nah, karena sudah ketahuan sama Prabowo sehingga Jokowi pun ya akhirnya memutuskan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Artinya ini tidak ada cara lain selain mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Karena kalau dihitung-hitung ya kalkulasi politik di Pilpres 2029, kemungkinan Gibran kalau mencalonkan diri menjadi capres ya tidak akan mendapat dukungan dari partai-partai lainnya, apalagi Jokowi sudah tidak ada taringnya. Nah, menurut Rocky Gerung ya di acara Rakyat Bersuara, dia memprediksi bahwa Gibran akan berpasangan dengan bapaknya yaitu Jokowi. Tetapi kita tidak boleh menganggap remeh ya, yaitu prediksi dari Rocky Gerung. Bisa saja apa yang disampaikan Rocky Gerung terbukti karena cukup banyak ya analisa dan prediksi Rocky Gerung terbukti. Gibi mania, Gibran Jokowi mania. Oke, silahkan ganti nama. Jokowi mania, Prabowo mania, Gibran mania. Tapi penggantian nama itu mengikuti fakta yang sudah terjadi. Ini dia jadinya kan. Yuk ganti nama jadi Prabowo mania setelah fakta Presiden Prabowo berkuasa atau dalam analisis pasti berkuasa. Coba kita bikin prediksi itu. Saya mau jadi dukun yang cuma terus nih. Satu waktu kalian akan ganti namanya jadi Gibi mania, Gibran Jokowi mania. Kira-kira menjelang 2029. Gibran akan jadi presiden, Jokowi jadi wakil presiden. Secara undang dasar ya? Ya. Boleh, Kak? Mungkin nggak itu? Boleh. Boleh. Gak ada masalah, oke. Masalah. Karena ada masalah, saya bikin prediksi itu. Hari ini, pagi saya nanti 2029. Nah, biasanya prediksinya Bung Rocky benar terus nih. Saya khawatir juga nanti nih kalau. Nah, bukan benar terus. Tidak pernah salah, beda tuh. Dan ini menjadi menarik juga ya, bahkan banyak dari relawan-relawan Jokowi ini akhirnya berubah haluan mendukung Prabowo ya, maksudnya berubah menjadi ormas yaitu mendukung Prabowo. Tentunya ini adalah demi kekuasaan. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar masyarakat maupun netizen di sosial media. Ya katakanlah harapan Pak Jokowi itu sedapat mungkin dikanalisasi. Ya, 2 hal tadi saya catat ya. Pertama, nggak pernah ada titipan Pak Jokowi sejak awal Pak Prabowo menjabat. Nggak ada tuh menteri-menteri titipan Pak Jokowi. Satu. Yang kedua, Pak Jokowi udah nggak punya apa-apa kok. Hanya kekuasaan nggak punya. Hanya punya relawan yang masih setia. Ya. Oke. Nah, hal lainnya adalah ya kekuasaan kan begini-gini juga gitu. Jadi pada tingkat tertentu Pak Jokowi juga mungkin nggak perlu merasa terlalu kecewa karena jangankan Pak Prabowo yang pindah gitu, relawan-relawan dia juga sekarang kan banyak yang ganti nama. Dulu namanya Jokowi mania, sekarang Prabowo mania kan. Terus apalagi tuh? Anda tadi dulu ada apa namanya Bung Andi? Dulu kan Jokowi mania. Jokowi mania. Sekarang ini kita ini sudah berubah. Menjadi kita ini Prabowo Gibran. Iya, Juang Prabowo Gibran iya. Itu ada juga kan Jokowi mania dulu, Prabowo mania dulu. Itu kan sudah kecil. Oke, jadi yang saya mau katakan itu kekuasaan itu ya begitu gitu. Ya kan? Seperti bunglon? Bukan seperti bunglon. Ya di mana kekuasaan itu ada. Karena Pak Jokowi katanya udah nggak punya kekuasaan, orang pindah ke Pak Prabowo. Jokowi mania pindah menjadi Prabowo mania. Saya nggak tahu tadi Projo pindah jadi apa, nggak tahu juga. Bara JP. Kalau saya baca lagi jadi kita nggak usah bicara masalah ada Projo ya. Jawa Tengah berubah lagi tuh jadi apa ke 08 gitu. Jadi di politik ini udah kita lihat nggak ada orang benar-benar setia kok. Kesetiaannya itu pada apa? Pada kekuasaan itu.
begitu kekuasaannya pindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, yang lainnya juga berubah. Mungkin saya jelaskan nih, kalau dibilang nggak ada yang setia, relawan Prabowo setia, Pak. Relawan Prabowo. Saya relawan Prabowo sejati. Ya. Kita tidak pernah ganti nama. Ya. Maaf, gitu. Dalam arti kata begitu. Dan saya nggak, yang saya katakan itu dulu ada namanya. Anda pernah ikut membela Pak Jokowi? Nggak pernah. Ya, makanya kan saya mau mengatakan dulu ada namanya Jokowi Mania. Begitu Pak Jokowi sudah nggak berkuasa, yang berkuasa Prabowo pindah menjadi Prabowo Mania. Saya nambah Aku jelaskan yang ini. Ya nanti dijelaskan. Bung Roy, aku jelaskan. Ya nanti dijelaskan. Karena ini udah masuk ke Nggak, mungkin begini ya. Poinnya Bung adalah begitulah kekuasaan itu. Dan bukan hanya Pak Prabowo, relawan-relawannya juga mengganti namanya, itu maksud saya gitu. Betul, jadi kalau Pak Prabowo kemudian sekarang meminggirkan menteri-menteri yang pernah bekerjasama dengan Pak Jokowi nggak usah tergagap-gagap sebab relawannya juga ganti nama kok. Gitu. Gini aja, aku bisa jelaskan nggak tadi? Saya tanggapi ya pendapat Rocky Gerung bahwa sewaktu-waktu bisa Jokowi berpasangan dengan Gibran, anaknya, dia menjadi wakil presiden. Kenapa? Pada saat itu, pada saat Prabowo tidak mau lagi berpasangan, maka tidak ada jalan lain. Kalau Jokowi merasa dia mampu dan dia punya masa dan dia punya duit, maka dia akan berpasangan melawan Prabowo sendiri. Nah, adapun tanggapan daripada Ternak Mulyono, Andi Aswan dan lain-lainnya, bahwa itu tidak mungkin Jokowi Gibran berpasangan dengan Jokowi, dan kurang ajar kalau seandainya melanggar etik, seandainya Gibran menjadikan ayahnya Jokowi menjadi wakil. Menurut Ternak Mulyono tidak punya kode etik. Sebenarnya etik itu benar yang tidak ada pada Jokowi. Jokowi ini nggak ada etik. Kalau ada etik Jokowi, tidak mungkin Gibran itu sekarang menjadi wapres. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa orang yang meloloskan Gibran itu dihukum etik adalah pamannya sendiri. Jadi kalau menurut saya, memang yang tidak punya etik itu adalah Jokowi. Jadi kalau Jokowi sekarang saja tidak punya etik, apalagi nanti 2009, karena dia mau melindungi dirinya, dia harus menjadikan Gibran presiden dan dia menjadi wakilnya sekalian untuk menang. Itu bisa terjadi, kenapa tidak? Karena memang Jokowi bajing ini tidak punya etik, saya rasa. Jadi kalau kalian mengatakan Jokowi punya etik dan itu tidak mungkin karena itu melanggar etik, memang orang yang dua ini tidak ada etiknya. Yang penting pastikan aja bahwa Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden. Bahkan lebih dari itu kalau Jokowi jadi wakil presiden. Saya bisa memberikan pandangan dari tadi hipotesanya Roy ya, termasuk ramalan tadi katanya itu bukan Ipwi 2029. artinya Gibran Jokowi menjadi capres cawapres 2029. Ini kan ini nggak masuk di akal sehat kita ya. Pertama, makanya ini antitesa dari hipotesanya Bung Rocky tadi. Pertama, baru aja hangat minggu lalu kan Pak Jokowi melakukan stressing point yang kemudian ditangkap oleh publik dan media ya, bahwa Jokowi menginstruksikan relawan-relawan untuk full supporting. Bagaimana menurut kalian? Apakah Gibran dan Jokowi punya etik? Silakan tulis komen di bawah ini. Mustahil. Ini soal etik yang selalu Bung Rocky Gerung sering ngomong soal etik ya. Itu pelanggaran etik banget itu kalau anak presiden lalu kemudian bapaknya menjadi wakil. Kemudian adat ketimuran, adat wong Jawa, ini anak kurang ajar kalau dia mau jadikan ayahnya menjadi anak buah dia. Kan gitu. Jadi itu sesuatu yang ya itu mungkin angan-angan Bung Roy oke lah. Kalau itu menjadi konsumsi publik untuk menggelitik publik, ya silakan.
Di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja, pemerintah lagi sibuk mencari cara bagaimana mengatasi beban hutang negara warisan si Jokowi yang sangat fantastis, bagaimana mengatasi tingkat pengangguran, bagaimana mengatasi rakyat yang masih jauh dari kata sejahtera. Bahkan pemerintah juga gue lihat lagi berusaha membenahi diri gitu ya. Pasca kerusuhan kemarin, si Jokowi tanpa rasa empati, tanpa rasa peduli, dia malah sibuk mengerahkan masanya, relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Kelihatan banget ya, si Jokowi ini memang manusia serakah dan haus kekuasaan. Prabowo Gibran ini setahun aja belum, 2029 masih jauh, tapi dari sekarang dia udah mulai membentuk jaringan. Ya mungkin karena si Jokowi ini sadar bahwa sebenarnya si Gibran ini memang anak karbitan yang nothing. Nah, karena itulah akhirnya dia mulai bergerilya dari sekarang. Karena dia takut nanti anaknya ini tidak bisa mendapatkan kekuasaan lagi. Maka selesailah hidupnya. Karena saat ini nasibnya si Jokowi ini di tangan si Gibran sendiri sebagai wakil presiden. Gila ya, gue benar-benar gak habis pikir. Kok ada ya mantan presiden seperti ini? Beda banget ya dengan Ibu Megawati yang selesai jabatannya dia fokus membesarkan PDI Perjuangan, memenuhi undangan-undangan dari negara-negara lain. Pak SBY pun sama, fokus dengan membesarkan partainya, membuat buku, membuat tulisan, membuat lagu. Belum lagi almarhum Gus Dur yang akhirnya dikenal dengan guru bangsa. Lah si Jokowi apa? Dikenal dengan apa warisannya? Gitu, yaitu dinasti politiknya. Dan satu lagi warisan Jokowi setelah lengser dari jabatan presidennya adalah dia perusak demokrasi dan konstitusi. Romantisme hubungan di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi biarkan mereka berdua yang tahu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan perdebatan romantisme seperti itu, gak ada gunanya. Mega dengan SBY seperti apa, Mega dengan Jokowi seperti apa, biarkan orang-orang di level atas ini yang kemudian mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang saya ingin katakan adalah jangan kita menghabiskan waktu untuk hal-hal berbau konstelasi kekuasaan, padahal pemilunya masih 4 tahun lagi. Pak Jokowi bahkan sudah melampaui ketika berbicara mengenai 2 periode. Kalau tadi Mas David mengatakan untuk memastikan satu paket ini berlangsung, silahkan, itu tata negara, dan saya ikut setuju mendukung. Bahwa kemudian alangkah baiknya dalam sistem presidensial jangan ada yang mengganggu presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih. Tapi ketika diksi yang digunakan adalah 2 periode, itu kan secara tidak langsung fait accompli terhadap hasil pemilu 2029 dan pencalonan 2029. Padahal Pak Prabowo bisa memilih siapapun nanti calonnya. Dan tidak boleh ada yang kemudian fait accompli apa yang terjadi dalam konstelasi politik 2029. Yang kedua, lagi-lagi buat teman-teman relawan, saya lebih berharap teman-teman relawan yang mengatasnamakan Jokowi ini bisa menjelaskan kepada publik, ikut memberikan kontribusi pertanyaan-pertanyaan misalnya terkait program. Apakah IKN akan berlanjut atau tidak? Ketika itu dianggap tadi sebagai bagian dari keberlanjutan, kemarin 14 triliun baru ditolak oleh DPR. Dan itu akan mengakibatkan keterlambatan menurut Menteri Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Itu pakai otak dong tuh. Baca sejarah dunia. Kalau ada etiknya dari awal Gibran gak jadi wakil presiden. Bung Rocky silakan. 1000% tidak akan mungkin. Secara etik nggak akan mungkin, meskipun secara undang-undang mungkin, tapi itu tidak akan terjadi. Silakan. Dan itu memunculkan seolah-olah Bung Rocky munculkan Jokowi fobia. Ya saya benarkan aja lah karena anak kecil harus membela anak kecil gitu. Dan terlalu kecil keterangan itu tuh, bukan kecil, dangkal gitu. Yuk bayangin ya, rakyat Italia hari ini mendemo pemerintahnya presidennya. Tapi presidennya kan bukan koruptor itu, juga bukan pelanggar hak asasi manusia itu. Tetapi sifat keraguan-raguan dari Perdana Menteri Italia terhadap kasus Palestina itu yang bikin rakyat marah. Palestina sekarang buka kedutaannya di London. Dunia ada di dalam ide yang lagi rekonfigurasi, realignment tuh. Dan Anda ngomong tentang hal yang itu tuh relawan ini apa poinnya itu? Buat kita yang berupaya untuk membaca politik itu di dalam dimensi universal tentang apa sebenarnya yang terjadi, human diversity, human dignity-nya, dan Anda masih membela sesuatu yang sangat teknis itu. Ini kenapa saya bosan begini-beginian? Karena nggak ada subjek yang bisa diuji dalilnya untuk membaca Indonesia bagian dari sejarah dunia. Nggak ada sejarah Indonesia. Yang ada Indonesia bagian sejarah dunia. Indonesia menyumbang di situ, dia bagian dari yang dia sumbangkan tuh.
Jadi kita kehilangan ide untuk bicara politik gitu. Bahkan saya bikin semacam thought eksperimen bahwa Gibran akan angkat bapaknya jadi wakil presidennya, sehingga presiden Gibran wakil presiden Jokowi itu nggak mungkin terjadi, nggak ada etiknya tuh. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi wakil presiden, nggak ada di dalam sejarah. Dari zaman Kaisar Nero muncul Caligula, Louis XVI, Henry VII, sampai Puyi, semua itu yang terjadi, tuan-tuan. Itu juga pakai otak dong tuh, baca sejarah dunia tuh, studi yang dalam, supaya kita analisis itu sesuatu yang ada mutunya, walaupun terlihat dangkal tapi bermutu itu. Mungkin saya sedikit. Sedikit. Mungkin kawan-kawan ini mau mengatakan demokrasi kita ini dengan sendirinya akan menghambat kemungkinan situasi itu terjadi gitu. Gini ya, di dalam sejarah Yunani itu ada seorang perempuan namanya Cassandra. Tahu namanya Cassandra? Saya terangin ini supaya pernah dengar namanya Cassandra Paradox. Nggak ada yang tahu. Cassandra ini seorang perempuan yang oleh dewa-dewi di Gunung Olympus kasih dia keberanian, kecerdasan untuk memprediksi. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa semua yang dia ucapkan tidak akan satupun rakyat percaya. Sejarah Indonesia juga begitu. Mana ada yang pernah berpikir bahwa Tunggul Amat Tung akan ditusuk berkelahi dengan Ken Arok segala macam. Jadi ilmu pengetahuan itu ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikir nggak itu? Lu terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra Paradox, ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Pak Sadi dulu. Komentarnya dong tadi. Apa itu? Bang Rocky walk out. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikir nggak itu? Komentarnya dong. Saya pikir itu normal saja lah, normal saja. Maksudnya berdebat. Saya juga kadang-kadang bisa juga keluar karena debatnya nggak debat kusir. Kalau debat kusir udah nggak, kan begini, debat kusir kan selalu menyatakan membantah begini, membantah begini. Tapi faktanya kan berbeda. Contoh, Pak Jokowi menyatakan keluarga aku tidak pernah mau ikut politik, tapi faktanya anak mantu dorong semua. Terus kita percaya. Jadi wajar marahnya. Sen kanan belok kiri, Pak. Ya lah. Kalau saya debat kusir juga saya pergi juga, debat kusir nggak jelas. Dia tadi sebelumnya berbisik ke saya. Aku udah pertama bosan dengan suasana gitu. Kedua juga menurut dia mual juga dengan cara diskusi yang berputar di sini-sini gitu. Ya, saya mengatakan memang perlu disampaikan dengan bahasa yang lebih teknis mungkin gitu. Karena kan keluhannya Rocky itu adalah ketika dia berbicara tentang prinsip-prinsip itu selalu counternya itu adalah tekniknya gitu loh Pak. Jangankan dia, saya sendiri juga kan saya sudah mengatakan juga, saya juga malas dengan diskusi yang kayak begitu gitu. Kan saya sempat katakan kan. Saya kira kalau diulang lagi tuh, saya kan sampaikan terus terang. Saya paling malas diskusi kalau ditanyakan soal reshuffle lalu dijawab dengan itu hak prerogatif presiden. Ya kan kita nggak bicara itu. Iya, makanya kita sedang berbicara tentang apa, kemana dan mengapa reshuffle ini dilakukan. Jadi bukan mempersoalkan hak dan tidak berhak. Kenapa dibersihkan? Iya itu. Nah, jadi kadang-kadang pada tingkat tertentu apa yang didiskusikan dengan apa yang kemudian dikonter itu nggak kena sebetulnya gitu loh Pak. Pak Jokowi berbicara tentang kekuasaan. Dia menghimbau kepada seluruh relawannya untuk mendukung Gibran anaknya untuk 2 periode jadi wakil presiden. Menurut Bang Lukas nih, apa yang sedang terjadi sama beliau ini, Pak Jokowi? Ya. Harusnya kan dia menampakkan empatinya ya terhadap situasi ekonomi sekarang ini. Masyarakat yang lagi sulit makan, kok tiba-tiba dia bicara tentang kekuasaan? Ya, kalau dianalogikan dia itu sebagai aktor, ya sekarang sudah ketahuan aslinya. Jadi belasan tahun lalu sejak dia jadi wali kota, kemudian gubernur presiden kan
sebagai aktor watak, dia kan ingin menunjukkan bahwa dia itu orang biasa yang orientasinya kerakyatan, sederhana dan sebagainya. Tapi kan semakin kesini, semakin sekarang itu kelihatan semua, terbongkar semua. Dulu kan orang persepsikan dia pemimpin yang populis ya? Ya, populer gitu ya. Dan dia sekarang menunjukkan watak aslinya. Dan dia sudah, atau kalau ibarat ulat, gitu, dia udah bermetamorfose menjadi ngengat ya, ngengat yang mengerikan gitu. Jadi menunjukkan watak aslinya orang yang sangat selfish, sangat egois, mementingkan diri dan keluarganya. Jadi memang tidak punya sensitivitas, tidak punya kemampuan diplomasi, tidak punya kemampuan berasionalitas ya tentang esensi dia. Sudah dipercaya oleh publik Indonesia di jabatan publik dari wali kota, gubernur, 2 periode presiden, dan tujuannya cuma satu, bagaimana dia bisa melanjutkan dinasti kekuasaannya. Dan itu menunjukkan kegenitan dia sebagai politikus kan, manipulatifnya dia itu. Dan artinya kalau dia itu memang seorang politikus yang memahami konsep politik, mestinya dia tidak ngomong semacam itu ya. Dalam situasi sekarang ini. Iya. Nah, kan gini, kalau kita mengupas politik, hal-hal yang buruk dalam politik ya, khususnya untuk politikus-politikus busuk, politikus buruk, saya suka menganalogikan atau membuat parabel. Politikus itu seperti prostitut ya, seperti pelacur ya, analoginya ya. Tadi bagi politikus, kalau sampean politikus yang baik tidak usah terlalu tersinggung dengan analogi ini. Ini hanya berlaku untuk para politikus busuk, politikus buruk. Jadi ada 2 profesi tertua di dunia itu kan politikus dan prostitut, pelacur ya. Nah, karakternya sama. Selain sebagai profesi tertua di dunia sepanjang peradaban, 2 profesi ini sama dalam hal justru orang yang tidak berpengalaman, orang yang baru, barang baru, itu justru disukai. Itu di dalam politik dan di dalam dunia prostitusi. Barang baru. Kan selalu yang dicari dalam politik kan juga gitu. Apa yang baru dari politikus ini? Adakah ide baru? Adakah terobosan-terobosan, gagasan-gagasan baru? Di dunia pelacuran kan juga begitu. Ada barang baru nggak? Nah, dalam hal ini politik dan pelacur yang benar itu tahu diri. Kapan harus berhenti dari profesinya? Kalau dia tidak bisa menawarkan hal yang baru, kalau dia hanya menawarkan hal yang sama, dia mestinya mundur lah, jadi warga biasa gitu. Nah, tapi politikus busuk, politik yang tidak tahu diri, dia akan terus menawarkan diri, walaupun dia itu sudah tidak laku, dia sudah peot, dia sudah kurus kering, tidak menarik, berpenyakitan dan sebagainya. Itu dalam politikus. Dua-duanya. Makanya saya analoginya sama ini, politikus dan pelacur ini. Nah, yang dilakukan Jokowi dengan yang disampaikan Bang Abraham Samad tadi, dia menawarkan malah ngomong soal mengajak relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah, itu kan menunjukkan itu. Dia menawarkan hal-hal yang sama agar laku gitu. Menawarkan anaknya gitu? Menawarkan anaknya. Sebenarnya menawarkan dirinya juga. Dia merasa bahwa dia masih populer kan gitu. Tapi kalau dia cukup sadar kan, relawan dia yang dulu jumlahnya kelompok relawan ratusan, 400 atau 500 itu kan sudah bubar semua umumnya. Nah, dia tujukan ke satu kelompok relawan yang barangkali kelompok relawan yang masih bertahan menyukai Jokowi atau mendukung Jokowi, itu tinggal kalau ibarat itu kotoran ampas-ampas lah. Jadi orang-orang yang tidak punya pilihan lain, makanya mengorek-ngorek sisa-sisa sampah-sampah dari Jokowi ini. Nah, orang-orang yang masih mendukung, menyukai, dan memuja Jokowi itu kan orang-orang yang sudah tidak memiliki kreativitas dan tidak memiliki kompetensi apapun. Saya tahu dulu banyak teman saya yang pinter-pinter, yang pandai mengorganisir, itu mendukung Jokowi pada tahun 2014 ya, awal-awal gitu ya. Nah, tapi kan sekarang yang tersisa itu tinggal para penjilat seperti siapa? Sylvester, kemungkinan Kodari, dan orang-orang semacam itu, atau yang orang-orang yang sudah tidak laku gitu ya. Jadi orang-orang yang hanya bisa bertahan dengan menjadi benalu gitu. Nah, itu tadi dengan menawarkan anaknya dan menawarkan dirinya agar mendukung 2 periode di tengah situasi seperti ini, pemilu masih jauh dan sebagainya, itu menunjukkan orang yang, atau pelacur yang memang sudah tidak laku dan tidak tahu bagaimana menawarkan diri agar laku. Jadi ya menggelikan, dan kegenitan yang agak menyedihkan sebenarnya. Oke, Bung Lukas, ini kan kalau kita lihat kan masih jauh pemilu ya. Pemerintah juga belum setahun, berarti masih ada 4 tahun lebih ya, baru dilaksanakan lagi pemilu berikutnya. Kemudian kita lihat situasi ekonomi kita sekarang lagi terjepit. Banyak orang yang susah untuk makan, banyak pengangguran, kemiskinan meningkat. Tapi kok dia tiba-tiba ngomong tentang kekuasaan, tentang mendukung anaknya 2 periode, padahal masih lama pemilu. Apakah ini etis? Apakah ini beradab? Ya jelas tidak. Tapi kan memang dalam ekosistem politik yang busuk, dan isinya politikus-politikus busuk, etika dan adab itu kan memang tidak laku, dan mereka sendiri tidak memahami konsep itu. Mereka merasa bahwa tujuan politik adalah satu saja, kekuasaan. Itu jargon populisme sebenarnya. Jadi dia memanipulasi rakyat untuk kepentingan dirinya. Jadi kalaupun misalnya gini, Jokowi kemarin menggunakan trik-trik lama dia kan,
mengasih bantuan bansos dan sebagainya. Itu kan trik-trik lama yang dan padahal orang sudah muak dengan kelakuan itu. Jadi dia merasa Jokowi itu dia masih laku dengan trik-trik lama itu dan tidak memahami bahwa itu hanya akan selalu menjadi ketawaan publik di media sosial. Oke, trik lama ini misalnya pencitraan gitu ya? Iya, pencitraan. Itu sudah nggak laku dalam konteks politik sekarang? Iya, dan dalam dunia politik itu kan dan juga dunia pelacuran itu sebenarnya kan orang harus kreatif. Mencari pelanggan baru, mencari customer baru dan sebagainya. Tidak, misalnya gini, generasi muda lah yang disasar ya. Kalau dia ngomong dia itu sebenarnya kalau dia sedikit punya otak sebenarnya. Jokowi itu kan sudah menjadi public enemy sekarang ya karena kasus ijazahnya, korupsinya. Dia itu yang muncul ya Gibran sajalah muncul ya. Tapi bagaimana bisa merancang satu proses kampanye yang menunjukkan Gibran yang berbeda dari dirinya gitu loh. Ada sesuatu yang baru dari Gibran. Jangan Gibran hanya menjadi epigon Jokowi gitu, melanjutkan apa yang dulu dianggap sukses 10 tahun lalu. Tapi apa yang sukses itu dalam dunia kreatif seperti dunia politik, itu kan harus ada yang baru, ada yang menarik, ada sesuatu yang membuat masyarakat tertarik gitu. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Jokowi karena itu tadi keterbatasan neuron, keterbatasan pemikiran karena memang dia tidak punya cukup referensi politik, tidak punya bacaan politik dan bacaan sosialnya sangat rendah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain itu. Dan dia berharap omongan-omongan dia itu masih disukai atau dipercaya publik. Oke, padahal kondisinya sudah berubah ya? Kondisinya sudah berubah. Oke, Bung Lukas, kondisi sudah berubah. Seharusnya Jokowi tidak melakukan lagi cara-cara lama. Tapi kan yang menarik kalau kita lihat, Bung Lukas ya, hampir semua mantan presiden kita itu setelah berhenti itu menjadi guru bangsa. Semua mantan presiden kita udah menempatkan dirinya sebagai guru bangsa, orang yang memberikan kearifan, orang yang memberikan jalan keluar dari problem-problem kebangsaan yang sedang terjadi. Tapi ini Jokowi beda banget dari mantan-mantan presiden lainnya. Dia masih cawe-cawe dengan kekuasaan sekarang. Karena itu tadi, karena backgroundnya itu memang bukan politikus ya, dia tidak lahir dalam satu keluarga politikus, dan kemudian belakangan kita tahu jadi pendidikannya itu agak kabur, agak gelap. Kita pikir kalaupun dia pernah kuliah di UGM kayaknya nggak selesai dan ijazahnya mungkin palsu. Nah, dia tidak punya lesson learn itu. Dia tidak pernah belajar sejarah misalnya. Dia tidak pernah belajar sejarah bahwa kekuasaan yang bisa sustain, kekuasaan yang baik, yang bisa punya warisan panjang di masa depan itu kekuasaan yang memang untuk masyarakat, untuk rakyat. Jadi rakyat akan mengingat. Nah, tapi kalau Jokowi karena memang plonga-plongo ya, karena bacaannya cuma Doraemon, yang dia tahu, dia pikir, sukses ya. Mungkin sampai saat ini barangkali dia berpikir loh, saya yang lahir konon di bantaran sungai, bisa jadi presiden 2 periode dan bisa menjadi kingmaker, menjadikan Prabowo sebagai presiden dan kemungkinan besar anak saya akan jadi presiden lagi. Mungkin masih terpukau dengan dirinya ya. Dia narsistik gitu. Seorang narsistik yang merasa dirinya selalu hebat. Tapi sebenarnya kalau kita soal warisan tadi ya, kalau kita pikir warisan Jokowi itu kan sebenarnya ada 3. Apa itu, Bang? 1, menjadikan Indonesia negara mediokritas. Jadi alih-alih kita meritokrasi, jadi orang yang berprestasi naik, yang menjadi memikirkan jadi elit politik dan ekonomi di Indonesia. Tapi Jokowi mengubur itu menjadi bukan meritokrasi tapi mediokritas. Jadi dia menghancurkan sistem meritokrasi. Ya, dan mediokritas itu adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi, orang-orang yang simple minded, orang-orang bodoh lah. Itu bisa di era Jokowi bisa naik di elit kekuasaan. Contoh paling konkret adalah Paiman. Ya, Kodori nanti dulu, itu contoh yang lain. Paiman. Ini orang yang profesinya adalah pencetak buku, pencetak ijazah palsu, jalan pramuka. Orang yang nggak jelas pendidikannya, tiba-tiba karena era Jokowi, ekosistem politik Jokowi, dia bisa menjadi wamen, bisa jadi profesor, jadi komisaris, profesor, rektor ya, di mana wakil rektor. Nah, dan contoh itu banyak sekali di era Jokowi. Ya, termasuk si Kudori. Saya itu lama tahu Kudori itu pernah menjadi staf saya di lembaga saya, Yayasan Tifa namanya waktu itu. Dia salah satu program officer. Jadi stafnya Mas Lukas ya? Staf yang kantornya, tapi dia waktu itu nggak sempat berkantor di gedung ini. Jadi waktu itu kan dia periset lah memang ya. Tapi dia kan mulai liar, mulai out of control kan di era Jokowi. Dan karir politiknya sangat melejit kan ketika dia menawarkan 3 periode untuk Jokowi. Ketika dia menjilat Jokowi. Jadi itu hasil jilatannya ya? Hasil jilatan. Jadi dia Jokowi suka karena dia menjadi salah satu juru bicara ambisi Jokowi untuk 3 periode. Dan waktu itu selain 3 periode, alternatif lain kan dia mengusulkan Prabowo Jokowi. Dia mengusul Jokowi jadi presiden kalau 3 periode nggak bisa. Nah, ini orang-orang mediocre ini, orang-orang yang sebenarnya bodoh ini bisa menjadi prominen, bisa menduduki wacana publik atau menjadi elit di politik, itu karena diberi kesempatan oleh Jokowi. Dan Jokowi lebih nyaman dengan kaum penjilat bodoh ini.
apapun kalau dia dijilat, orang itu akan naik. Contoh lain yaitu Sylvester, siapa itu yang sekarang kabur itu. Dia orang kan pendidikannya nggak jelas, preman kan namanya. Dia di depan stasiun di stasiun TV ngajak berantem dan sebagainya. Dan orang-orang seperti inilah yang di Jokowi maju. Nah, nggak mungkin negara akan maju kalau orang-orang yang bodoh dan levelnya perilakunya preman menjadi elit di negara ini. Jadi orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang menjilat itulah yang punya peluang untuk sukses di era Jokowi. Nah, itu yang kedua, yang satu tadi mediokritas, kemudian yang kedua penjilatanitas. Jadi sinkopasinitas. Jadi orang-orang yang menjilatlah yang sukses di era Jokowi. Jadi kalau siapapun Anda relawan yang punya prinsip relawan Jokowi tetap akan stuck kalau Anda tidak pintar menjilat. Nah, penjilatan itu yang kedua, yang ketiga adalah ini yang paling parah saya kira dan masih terasa berlanjut, mafianitas. Jadi mediokritas, penjilatan, dan mafianitas. Jadi Jokowi mewariskan satu sistem pemerintahan atau ekosistem mafia dengan sprindik, dengan memberikan siapapun menyandera siapapun yang loyal ke dia, walaupun dia bermasalah koruptor, tetap akan aman. Ya, kita tahu malah jejak-jejak warisannya masih jelas sampai sekarang, masih ikut di kekuasaan. Mantan ketua Golkar kan, kemudian Zul, ketua PAN, kan mereka masih di kabinet sekarang semua. Orang-orang yang jelas-jelas terbukti terindikasi korupsi, tapi karena menjilat Jokowi, mereka masih. Nah, itu 3 hal warisan Jokowi yang merusak Indonesia.